Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabar solih dan solihah? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan segala urusan kita. Sudah lama ya Ustadz tidak bertatap muka. Nah, kalian masih ingat tidak dengan nama Ustadz siapa? Coba ditebak. Ya, nama Ustadz adalah Ustadz Adit. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak. Nah, sebelum itu marilah kita terapkan adab-adab dalam belajar. Apa aja sih adab-adab dalam belajar itu? Perhatikan, yang pertama adalah duduk tenang. Jadi, solih dan solihah harus duduk tenang, duduk rapi, terus tidak boleh lari-larian. Dan yang kedua adalah diam dan mendengarkan. Nah, jadi solih dan solihah juga harus diam, harus mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan Ustadz. Dan yang terakhir adalah berdoa sebelum belajar. Berdoa dulu yuk. Nah, Ustadz akan memimpin doanya. Duduk anak solih. Kami anak solih, siap duduk rapi. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, solih dan solihah, kali ini kita akan belajar tentang ayat kursi. Solih solihah pasti pernah bertanya, apa sih ayat kursi itu? Terletak di mana ayat kursi itu? Apa sih keutamaan ayat kursi itu? Nah, insya Allah pada hari ini Ustadz akan menjelaskan terkait dengan 3 poin tersebut. Apa ayat kursi, terletak di mana, dan apa saja keutamaannya dari ayat kursi itu. Oke, poin yang pertama adalah apakah ayat kursi itu? Perhatikan baik-baik. Ayat kursi adalah ayat kitabullah yang paling agung. Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah ayat teragung dari kitabullah yang kamu hafal? Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat dari kitabullah yang paling agung adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu Nabi SAW memuji Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwa ayat kursi adalah ayat kitabullah yang paling agung.
Jadi Allah menciptakan kitabullah itu ayatnya agung semua. Tetapi ayat kursi inilah ayat yang paling agung dari ayat-ayat yang lain. Nah, poin yang selanjutnya adalah bagaimana bunyi dari ayat kursi itu dan terletak di mana. Ustadz akan menjelaskan, perhatikan baik-baik. Nah, di sebelah kanan ini adalah ayat kursi. Ustadz akan membacakan. Tolong disimak baik-baik ya, solih dan solihah. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baik, solih dan solihah, Ustadz sudah membaca apa saja ayat-ayat kursi itu. Bagaimana bunyinya ayat kursi itu? Sekarang Ustadz akan membaca artinya. Disimak baik-baik ya. Allah tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dihendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat melihat keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 225. Nah, solih dan solihah, sekarang pertanyaannya, di mana letak ayat kursi itu? Nah, letaknya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 225. Coba silahkan dibuka Al-Qurannya, dicari surah Al-Baqarah ayat 255. Pasti solih dan solihah menemukan di situ ada ayat kursi. Yang selanjutnya adalah keutamaan membaca ayat kursi. Nah, di sini ada 4 poin ya. Keutamaan membaca ayat kursi, Ustadz jelaskan satu persatu, mohon diperhatikan. Poin yang pertama adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Tadi di poin yang sebelumnya tadi Ustadz sudah menjelaskan ya. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ustadz ulangi, Nabi SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah ayat teragung dari kitabullah yang paling kamu hafal? Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat dari kitabullah yang paling agung adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu Nabi SAW memuji Ubay bin Ka'ab. Nah, itu poin yang pertama. Sekarang yang kedua adalah keagungannya melebihi langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalamnya terdapat atau mencakup nama dan sifat Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak melebihi agungnya dari ayat kursi. Jadi ayat kursi ini lebih agung daripada langit dan bumi. Poin yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah salah satu bacaan zikir sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur, bacalah ayat kursi, niscaya Allah
akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, Ustadz mau bertanya, apakah solih dan solihah setiap mau tidur membaca ayat kursi? Yo, insya Allah membaca ya. Jadi mulai sekarang, nanti sebelum tidur silahkan membaca ayat kursi. Terus poin yang terakhir yaitu salah satu sebab masuk surga. Loh, kok bisa Ustaz? Ya, karena Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Oke, selanjutnya adalah waktu yang disunahkan untuk membaca ayat kursi. Nah, di sini ada 4 waktu. Yang pertama, pagi hari, terus sore hari, terus setelah sholat, dan yang terakhir sebelum tidur. Maka solihah sudah tahu keempat waktu yang disunahkan untuk membaca ayat kursi. Silahkan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mulai dari pagi. Pagi itu ketika kita zikir pagi, pasti di situ ada menyebutkan tentang ayat kursi. Sore hari juga ketika kita zikir petang, pasti membaca ayat kursi. Dan setelah sholat wajib, kita berzikirnya itu ditambahi ayat kursi. Terus sebelum tidur juga jangan lupa untuk membaca ayat kursi. Baik, itu ya 4 waktu yang disunahkan untuk membaca ayat kursi. Tolong untuk diingat-ingat. Nah, selanjutnya adalah nasihat. Aku bersemangat untuk membaca ayat kursi di pagi, sore, setelah sholat, dan di malam hari. Jadi begitu solih dan solihah, kita harus semangat untuk membaca ayat kursi di 4 waktu yang disunahkan tadi. Ya. Ketika pagi, sore itu ketika zikir pagi dan petang, setelah sholat 5 waktu, ketika berzikir setelah sholat itu dibaca ayat kursinya, dan yang terakhir di malam hari sebelum tidur. Oke, sudah cukup ya insya Allah pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan, apa yang solih dan solihah dengarkan, apa yang kalian simak, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Ustadz cukupkan. Marilah kita sebelum menutup pelajaran ini kita berdoa dulu. Berdoa lagi yuk. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekali lagi jangan lupa dijalankan sunnah-sunnahnya ya. Sunnah membaca ayat kursi, waktu-waktunya kan solih dan solihah sudah tahu.
Nanti jangan lupa dibaca, dilaksanakan. Baik, cukup sekian dari Ustadz. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.